Halo semuanya, perkenalkan saya Made Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas manajemen 22C. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam statistika ekonomi, yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sebagian populasi untuk membuat kesimpulan tentang keseluruhan populasi. Dalam dunia ekonomi, ini adalah alat yang sangat berguna untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang terbatas. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana teknik sampling berperan dalam ekonomi. Mengapa kita perlu menggunakan teknik sampling dalam ekonomi? Alasannya adalah karena yang pertama, populasi besar. Ekonomi sering melibatkan populasi yang sangat besar. Misalnya, jika kita ingin mengukur pengeluaran konsumen di suatu negara, tidak mungkin untuk mengumpulkan data dari setiap individu. Yang kedua, biaya dan waktu. Mengumpulkan data dari seluruh populasi membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Teknik sampling mengurangi beban ini. Yang ketiga, akurasi. Dengan sampling yang baik, kita dapat memperoleh perkiraan yang akurat tentang populasi. Selanjutnya, populasi dan sampel. Perbedaan antara populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Ini adalah seluruh kelompok yang ingin kita pelajari. Misalnya, populasi dapat menjadi semua rumah tangga di negara tertentu. Sampel ini adalah sebagian kecil dari populasi yang kita ambil untuk analisis. Sampling dilakukan untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Selanjutnya, jenis sampling. Ada beberapa jenis sampling yang dapat digunakan dalam statistika ekonomi. Yang pertama, sampling acak. Sampling acak sederhana. Setiap elemen dalam populasi memiliki probabilitas Yang pertama, sampling acak sederhana. Setiap elemen dalam populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Ini adalah metode yang sering digunakan. Yang kedua, stratifikasi. Populasi dibagi menjadi subkelompok atau strata, dan kemudian sampling acak sederhana dilakukan di dalam setiap strata. Ini berguna jika kita ingin memastikan bahwa setiap subkelompok terwakili dengan baik. Yang ketiga, sampel berjenjang. Populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan sampling dilakukan secara bertahap dari tingkat tertinggi ke yang terendah. Ini berguna untuk menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, keempat, sampling sistematis. Setiap elemen dalam populasi diambil, misalnya setiap 10 rumah tangga dalam satu jalan. Selanjutnya, kesalahan sampling. Dalam teknik sampling, kita selalu berurusan dengan dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan sampling acak. Kesalahan yang muncul karena sampel yang diambil adalah subset acak dari populasi. Ini bisa diukur dan dikelola dengan analisis statistik. Yang kedua, kesalahan non-sampling. Kesalahan yang muncul karena faktor selain kesalahan sampling, seperti kesalahan dalam pertanyaan yang diajukan kepada responden. Selanjutnya, ukuran sampel yang diperlukan. Salah satu pertanyaan penting dalam sampling adalah berapa besar sampel yang diperlukan. Ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat kepercayaan,
tingkat kepercayaan yang diinginkan, dan variasi dalam data. Terdapat rumus matematis yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Selanjutnya, contoh penerapan di ekonomi. Mari kita lihat contoh penerapan teknik sampling dalam ekonomi. Yang pertama, survei pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu negara, pemerintah seringkali hanya melakukan survei pada sebagian kecil dari populasi, bukan seluruh penduduk. Yang kedua, penelitian pasar. Perusahaan sering menggunakan teknik sampling untuk mengukur preferensi konsumen terhadap produk baru atau layanan. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam dunia statistika ekonomi, teknik sampling adalah alat penting untuk mengumpulkan data yang representatif dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas. Dengan memahami konsep ini dan menerapkannya dengan benar, kita dapat menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat untuk ekonomi dan bisnis. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Semoga informasi ini bermanfaat dalam pemahaman Anda tentang teknik sampling dalam statistika ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya.